Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Permana dari kelompok 7 dengan NIM 2012111032. Saya Mardiani Aulia Zulfa, NIM 2012111016. Saya Nadia Zalma Sausan, NIM 2012111023. Kami akan mengulas kitab Kasyifatus Sajah Syarah Safinatun Najah guna memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Studi Islam. Dan berikut ulasan kami. Kitab Safinah menjadi acuan para ulama dalam memberikan pengetahuan dasar agama bagi para pemula. Kitab ini membicarakan hal-hal yang selalu menjadi kebutuhan seseorang muslim dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semua orang merasa perlu untuk mempelajarinya. Kitab Kasyifatus Sajah merupakan syarah atau komentar atas kitab Safinah Al-Najah karya Salim bin Sumair Al-Hadrami, yang merupakan kitab fikih bermazhab Syafi'i. Penyusunan kitab ini didasari pada semangat Nawawi Al-Bantani untuk menyempurnakan penjelasan terkait ilmu fikih dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan seputar ilmu fikih agar dapat menjadi pelajaran bagi dirinya sendiri secara pribadi dan bagi para masyarakat secara umum. Data-data kitab. Kitab ini berjudul Kitab Kasyifatus Sajah Syarah Safinatun Najah yang ditulis oleh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani yang diterbitkan oleh penerbit Harisma Surabaya yang memiliki tebal 116 halaman. Ya, saya akan menjelaskan biografi pengarang kitab Kasyifatus Najah Syarah Safinatun Najah. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, nama lengkapnya adalah Abu Abdul Muti Muhammad bin Umar bin Arbi bin Ali Al-Tanaro Al-Jawi Al-Bantani. Ia lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dilahirkan di Kampung Tanaro, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1813 Masehi atau 1230 Hijriah. Ayahnya bernama Kyai Umar dan ibunya bernama Zubaidah. Menikah dengan Nyai Nasimah dan dikaruniai 3 orang anak. Dari silsilahnya, Nawawi merupakan keturunan kesultanan yang ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad melalui Imam Ja'far As-Siddiq, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain, Fatimah Al-Zahra. Syekh Nawawi wafat di Mekah pada tanggal 25 Syawal 1313 Hijriah atau 1897 Masehi. Makamnya terletak di Janatul Mu'ala, Mekah, bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Gurunya yaitu Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, ayahnya Kiai Haji Sahal Al-Bantani, Syekh Bain Yusuf Purwakarta, Syekh Sayyid Muhammad Nahrawi, Syekh Ahmad Dimyati, dan lain-lain. Murid-muridnya yaitu Syekh Khalil Al-Bangkalani, Kiai Haji Hasyim Asyari Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan Yogyakarta, pendiri Muhammadiyah, dan lain-lain. Karya-karya Syekh Nawawi diantaranya Kasifah Al-Sajah, Syarah Safinah Al-Najah, Riyad Badi'ah, Fath Al-Mubin, Sulam Al-Munajah, Tahin Al-Khaul, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, saya akan mengulas isi kitab ini serta kekurangan dan kelebihannya. Kitab ini merupakan kitab yang membahas masalah fikih ibadah seperti sholat, toharoh, zakat, dan saum. Bab atau pasal yang terdapat dalam kitab ini ada 61 pasal. Bagian terbesar dalam pembahasan kitab ini mengenai sholat dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sedangkan pembahasan paling sederhana dari kitab ini menyangkut zakat. Saya akan membahas salah satu pasal mengenai fardu wudhu halaman 17 sampai 18. Fardu wudhu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat mengusap kepala, yang kelima mengusap kedua kaki atau membasuh kedua kaki, dan yang terakhir tertib. Pasal ini merujuk kepada pemikiran mazhab Syafi'i. Contohnya,
Mengusap kepala ketika wudhu cukup dilakukan sebagian saja, tidak usah semuanya walaupun hanya beberapa helai rambut saja. Kelebihan dari kitab ini yaitu menggunakan kata-kata yang mudah diingat dan dimengerti oleh pembaca. Bahasanya mengenai masalah-masalah fikih yang pokok dan mendasar. Sedangkan kekurangannya ada sebagian atau sejumlah pembahasan hukum yang penting terkait sholat seperti azan, hukum azan, iqomah, dan macam-macam sholat sunnah lainnya yang tidak dibatas di dalam kitab ini. Kesimpulan, kitab ini merupakan kitab fikih bermazhab Syafi'i yang sangat cocok dan bermanfaat bagi pemula, apalagi kitab ini ditulis dalam bahasan yang sangat mudah dan ringkas, serta layak dipelajari oleh pengkaji fikih dari masyarakat awam hingga kelompok terpelajar. Sekian ulasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.